Selamat pagi dan shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah secara online ini. Saya percaya bahwa di mana saja kamu berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang telah memimpin menyertai kehidupan kami sepanjang masa-masa yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami sempat mengikuti ibadah secara online ini. Kami serahkan masa yang kami gunakan agar Tuhan punya kesempatan juga memberkati kami lewat ibadah yang kami akan laksanakan ini. Sertailah kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, agar kami benar-benar diurapi oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat-Mu untuk kami nikmati bersama-sama. Sertai kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucapkan syukur atas semuanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan karena kesempatan yang indah buat kita. Saya percaya bahwa walaupun siaran secara online, tetapi Tuhan boleh pakai semua ini menjadi alat Tuhan untuk memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat yang sudah bersama-sama dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita terus memuji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah memimpin kita sepanjang kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih yang terlalu luar biasa. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau berbuat, banyak yang
Haleluya. Baiklah, mari kita teruskan pujian kita dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. 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 Haleluya. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, mari kita berdoa dan saya persilakan Bapak Pastor membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan-Mu buat setiap pribadi kami dan juga berkat-berkat dalam segala keperluan kami. Tuhan sudah mencukupkan kami. Sudah tiba masanya bagi kami pada hari ini untuk memberi kepada Tuhan sebagai uang persembahan, persepuluhan, dan juga apa saja bentuk pemberian yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang melihat tangan-tangan yang terulur untuk memberi kepada Tuhan, agar semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati Tuhan di dalam segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Baiklah, kita teruskan pujian kita dengan lagu yang tadi Saya Otorongku. Haleluya. Sama-sama katakan. Musiko, yahai dia Tuhan, ngawi kesiananmu, ku maintahan, marayo,
Haleluya. Baiklah, mari kita terus menyembah Dia, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang begitu hebat di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, ubah hidupku seperti kehidupan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, yes Lord, betapa aku menyertai di dalam hidupku, di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh kerana kasih, katakan, Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan. Ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, dalam semua ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan-Mu yang terbaik, jangan terbaik. Oleh kerana kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
sekali lagi saya ucapkan shalom untuk semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bukan saja kita boleh memuji-muji Tuhan sebentar tadi, tetapi kita ada kesempatan juga untuk merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat kita pada hari ini, dan kita akan itu bebas dari kekecewaan. Oke, pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai kepada ayat ke-27. Keluaran 15 ayat 22 sampai kepada ayat ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Satu bahagian pembacaan firman Tuhan ini diberi tajuk di Mara dan di Elim. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebarau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan mereka berkata, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan renungan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas pembacaan firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi. Kami mohon supaya Roh Kudus yang menyatakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu mendatangkan berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya bagi tahu tadi bahwa tema renungan kita pada hari ini yaitu bebas dari kekecewaan. Dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi diceritakan mengenai bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun mengikut tuntutan Tuhan. Seluruh umat Israel merasa kecewa terhadap tuntutan Tuhan melalui Musa. Karena bagi mereka lebih baik masih berada di Mesir daripada hidup di tengah padang gurun yang panas dan tidak dapatkan air untuk diminum. Kekecewaan yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah harapan yang tidak menjadi kenyataan. Berapa banyak dalam kehidupan manusia pada zaman ini yang memiliki kekecewaan, di mana kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan ini, tetapi yang tidak baik pula yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuatkan kita kecewa dalam hidup ini. Misalnya, saya bagi beberapa contoh. Kecewa terhadap sesuatu barang yang sudah dibeli, tetapi ternyata kualitinya kurang baik, dan tidak lama kemudian barang itu menjadi rosak.
Hal ini pun mengecewakan kita. Atau kecewa terhadap keadaan di lingkungan rumah kita yang tampak berantakan ketika pulang dari aktiviti kita. Ini di kalangan keluarga. Juga ada beberapa hal yang boleh mengecewakan kita di situ. Selain itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh kecewa di tempat kerja kita, di mana banyak orang yang membenci kita, maupun di lingkungan teman-teman kita pun boleh saja mereka mengecewakan kita, atau kekecewaan terhadap orang lain yang menyakiti hati kita, sehingga membuatkan kita marah karena sikap mereka yang selalu merendah-rendahkan kita. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita boleh kecewa terhadap diri kita sendiri. Karena apa, saudara? Karena merasa gagal untuk tidak dapat berkenan di hati Tuhan. Akibat kekecewaan demi kekecewaan yang melanda dalam kehidupan kita, maka ujung-ujungnya kecewa terhadap Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak menolong ketika kita berada di dalam suatu masalah yang sulit. Kita beranggapan seperti itu. Lalu saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita mau mencari langkah-langkah bagaimana hidup kita menjadi kuat dan tidak mudah kecewa. Kita bebas daripada kekecewaan. Hal yang pertama, kita harus fokuskan pandangan ke hadapan, bahwa kita masih ada hari esok dan Tuhan akan menyatakan karyanya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, untuk kita bebas daripada mudah kecewa, hal yang kedua adalah kita tidak boleh lemah, melainkan kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber di dalam segala kekuatan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sabar terhadap janji Tuhan kepada kita, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya kepada umatnya. Jadi kita perlu bersabar menunggu waktunya Tuhan untuk menolong kita. Karena tindakan Tuhan untuk menolong kita bukan bergantung kepada kehendak kita sendiri, tetapi bergantung kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau bertindak pada saat ini, maka saat ini juga berlaku. Tetapi kalau Tuhan mengatakan bahwa kamu perlu bersabar, kita perlu bersabar. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 3 langkah yang kita sudah lihat sebentar tadi, yang olehnya dapat menolong kita supaya kita tidak mudah kecewa kalaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan. Yang pertama itu adalah fokus pandangan di hadapan, atau fokus memandang di hadapan bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Fokus pandangan pada masa akan datang. Yang kedua itu adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak ada pengharapan yang lain lagi. Tidak ada yang tempat kita bergantung, hanya kepada Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan saja yang mengatur semua. Berserah saja kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu kita perlu bersabar.
Ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab ini, termasuklah apa saja berkat-berkat yang kita terima, yang kita perlukan. Tuhan sudah berjanji, maka kita perlu bersabar. Karena Tuhan pasti akan menepati janjinya sesuai dengan masa dan waktu yang Tuhan tentukan untuk kita. Haleluya. Sekian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya percaya bahwa kita menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan, yang tidak mudah kecewa, yang walaupun berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang yang senantiasa kuat, tidak mudah kecewa. Haleluya. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama hari ini, dan juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita di dalam siaran secara online ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah kami renung bersama pada hari ini. Kami yakin bahwa setiap kami yang telah mendengar, merenungkan firman-Mu, kami menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa kuat, yang tidak mudah kecewa walaupun berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan dunia ini. Meteraikanlah firman-Mu di setiap kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah secara online ini. Kami yakin bahwa seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah menyertai ibadah ini, Tuhan sudah memberkati kami semua. Selepas ini Tuhan, di mana saja kami berada, kami yakin bahwa penyertaan Tuhan tetap di dalam kehidupan kami, dan kami terlindung daripada segala hal-hal yang tidak baik berlaku di luar sana. Biar kami hidup di dalam naungan sayap-Mu, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan sesuai dengan keperluan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita, dan juga terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyertai ibadah secara online ini, dan Tuhan memberkati semua. Haleluya. Jumpa pada minggu hadapan.